إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, kita memohon pertolongannya, kita meminta ampunannya, kita berlindung kepadanya dari kejahatan-kejahatan diri kita dan dari keburukan-keburukan amal perbuatan kita. Tidak ada kesesatan bagi orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada petunjuk bagi orang yang disesatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah ke atas junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, di rumah Allah yang insya Allah penuh rahmat dan barakah ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada khutbah yang sebelumnya kita telah sampai pada kisah di mana Yusuf alaihissalam dibeli oleh Azizu Misr, dibeli oleh Perdana Menteri Mesir, pengelola negara Mesir, kemudian ditempatkan di dalam istana dan diangkat menjadi anak oleh Azizu Misr. Sehingga Yusuf menjadi tumbuh di sana, besar di sana, menjadi anak muda yang gagah, yang penuh dengan ilmu, yang penuh dengan keahlian. Namun di saat itu pula Imra'atul Aziz, istri daripada Perdana Menteri Mesir, jatuh hati kepada Yusuf sehingga menggodanya, bahkan menjebaknya di dalam kamarnya, kemudian hendak untuk berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sini atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, laula an ra'a burhana rabbih. Andaikan Yusuf tidak Allah tolong dengan Allah perlihatkan bukti burhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Yusuf pun akan terjerumus dalam perbuatan yang dimurkai Allah itu bersama Imra'atul Aziz, bersama istri dari Perdana Menteri itu. Namun karena pertolongan Allah, Yusuf pun selamat, bahkan lari mendobrak pintu yang berlapis, sehingga ketika sampai di pintu terakhir, istri dari Perdana Menteri Imra'atul Aziz yang bernama Zulaikha kemudian mengejar Yusuf, dan di akhir dari pintu itu kemudian menarik baju Yusuf sehingga robeklah baju yang ada di belakang Yusuf itu. Kemudian ketika didobrak dan terbuka pintu yang terakhir, maka di sana wa alfa ya sayyidaha ladal bab, maka suami daripada Zulaikha sudah ada di depan pintu. Sehingga di sini Zulaikha pun mengatakan bahwasanya Yusuflah yang menggodaku. Namun Yusuf berkata, Zulaikha lah yang menggodaku. Di sini kemudian Yusuf mengatakan ada seorang saksi yang dapat membuktikan bahwa aku adalah orang yang tidak bersalah, yaitu seorang bayi yang merupakan keponakan langsung daripada Zulaikha. Kemudian bayi ini berbicara dan berkata, jika baju Yusuf robek di depan, maka Zulaikha lah yang benar dan Yusuflah yang berdusta. Dan jika baju Yusuf robek di belakang, maka Zulaikha lah yang berkata dusta dan Yusuflah yang berkata benar. Maka ketika dilihat baju Yusuf yang robek di belakang, disinilah kemudian nampak bahwasanya kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu sangat luar biasa, kata Allah dalam Al-Quran. Sementara Allah berfirman, inna kaidasyaitani dha'ifa. Tipu daya syaitan sesungguhnya lemah, dan tipu daya wanita sesungguhnya luar biasa. Maka di sini kemudian Zulaikha membuat suatu makar dan kemudian menjebak Yusuf kembali
sehingga Yusuf pun dijerumuskan ke dalam penjara. La in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunan min as-saghirin. Andaikan Yusuf tidak menuruti perintahku, maka aku akan penjarakan dia. Maka Yusuf pun mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, andaikan penjara pilihanku atau terjerumus dalam perbuatan perzinahan dengan mereka, maka sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada itu semua, ya Allah. Kemudian Yusuf pun masuk ke dalam penjara. Dan di saat itu juga terjadi peristiwa, yaitu percobaan pembunuhan Raja Mesir. Yang tadi adalah Azizu Misr, Perdana Menteri Mesir, dan yang sekarang adalah Raja Mesir, yang kita kenal dengan Fir'aun. Namun jangan salah, jamaah yang dirahmati Allah. Fir'aun di zaman Yusuf berbeda dengan Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. Juga berbeda dengan Fir'aun di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketiga memiliki zaman yang berbeda dan orang-orang juga yang berbeda. Namun bergelar sama. Mereka semua adalah Fir'aun. Fir'aun adalah satu gelar yang disematkan kepada penguasa Mesir atau raja tertinggi daripada kota Mesir. Maka Fir'aun di zaman itu, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Yakni jama'atun, sekelompok elit yang ada di Mesir pada waktu itu mencoba untuk membunuh penguasa tertinggi yaitu Fir'aun, yaitu Raja Mesir. Dengan cara apa? Mereka menyuap orang terdekat daripada Fir'aun ini untuk membunuhnya. Dua orang yang mereka sewa atau mereka suap untuk berkhianat. Yang pertama, As-Saqi, sahibu syarabul malik. Orang yang kemudian bertanggung jawab terhadap minuman si raja. Kemudian yang kedua, Khabbazuhu, yaitu orang yang bertanggung jawab dengan makanannya raja. Keduanya disuap untuk membunuh raja. Kemudian apa yang terjadi? Seorang menerima dan seorang lagi menolak. Yang menerima suapnya adalah sahibul ta'amihi, orang yang bertanggung jawab terhadap makanan raja. Kita sebut saja Khabbaz. Kemudian yang satunya lagi menolak, yaitu As-Saqi, yang bertanggung jawab untuk memberi minum raja. Yang satu menolak, yang satu menerima. Dan ketika makanan sudah dihidangkan, maka ketika raja hendak memakan makanan yang ada di meja, di hidangannya itu, maka As-Saqi berkata, La ta'kul ayyuhal malik. Janganlah engkau makan, wahai raja. Innahu masmum. Makanan itu sudah diracuni. Faqala Khabbaz, maka yang bertanggung jawab terhadap makanan berkata, La tashrab ayyuhal malik. Dia membalas lagi, dia berkata, wahai raja, jangan engkau minum minuman itu. Maka sesungguhnya minuman itu telah diracuni. Maka sang raja pun berkata kepada yang bertanggung jawab terhadap minuman, Ishrab, minumlah. Maka dia pun meminum minuman itu dan tidak terjadi apa-apa. Raja pun berkata, Ukul, makanlah daripada makanan yang telah dihidangkan. Maka dia pun tidak memakannya. Yang bertanggung jawab terhadap makanan itu tidak memakannya. Maka kemudian makanan itu diberikan kepada hewan, dan hewan pun mati karena keracunan. Sehingga keduanya, mereka berdua dimasukkan dan dijerumuskan ke dalam penjara oleh sang raja ini. Dan di dalam penjara mereka bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, kata Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke dalam penjara bersama Yusuf dua orang anak muda, yaitu yang bertanggung jawab terhadap makanan raja. Kemudian ketika di dalam penjara itu mereka melihat akhlak Yusuf alaihissalam. Dia membantu orang-orang yang di dalam penjara. Dia membersihkan penjara yang tadinya sangat kotor kembali menjadi sangat bersih dan indah. Bahkan orang-orang yang sakit dirawat oleh Yusuf alaihissalam. Orang-orang yang butuh pertolongan ditolong oleh Yusuf alaihissalam. Dan bahkan orang-orang yang kemudian disiksa, maka Yusuf membela mereka, bahkan bersedia untuk menanggung hukuman mereka, orang-orang yang terzalimi di dalam penjara itu. Kemudian mereka melihat Yusuf adalah orang yang ahli mentakbirkan mimpi, ahli menafsirkan mimpi. Kemudian di suatu malam mereka berdua bermimpi. Qala inni arani a'siru khamra. Inni arani a'siru khamra, bahwasanya wahai Yusuf, sesungguhnya aku, kata As-Saqi, orang yang bertanggung jawab terhadap minuman raja, berkata, aku melihat bahwa diriku di dalam mimpi, aku memeras ainab, aku memeras anggur. Kemudian anggur itu, air dari perasan itu, aku tuangkan di gelas, kemudian aku berikan kepada raja. Kemudian berkata lagi seorang sahabatnya yang bertanggung jawab terhadap makanan raja, dia berkata, wa inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulut tayru min. Dan aku melihat dalam mimpiku bahwa aku membawa tempayan di atas kepalaku yang berisi 3 roti yang besar, kemudian burung yang buas datang, kemudian memakan roti itu dari atas kepalaku. Yusuf, nabi'na bi ta'wilihi, inna naraka minal muhsinin. Wahai Yusuf, tolong takbirkan mimpi kami. Apa sebenarnya makna dan hakikat arti daripada mimpi ini? Sesungguhnya kami melihat engkau adalah orang yang muhsinin, orang yang sangat baik, wahai Yusuf.
Dan di sini mereka pun mengatakan bahwasanya Yusuf, sesungguhnya kami mencintaimu wahai Yusuf karena akhlakmu yang begitu mulia. Yusuf pun berkata, jangan engkau cintai aku, kata Yusuf. Karena setiap orang yang mencintai diriku, maka mereka akan celaka. Ayahku ketika mencintai diriku, maka dia pun menderita karena berpisah denganku. Saudaraku atau bibiku ketika mencintai diriku, dia juga menderita karena difitnah. Kemudian Imra'atul Aziz ketika mencintai diriku, aku pun terjerumus ke dalam penjara. Maka di sini Yusuf pun sebelum mentakwilkan atau mentafsirkan mimpi mereka berdua, Yusuf terlebih dahulu memberitahukan tanda-tanda akan kebenaran dari tafsirnya. Karena Yusuf tahu bahwa salah satu dari tafsir mimpinya itu merupakan kecelakaan daripada salah satu di antara mereka berdua. Kemudian Yusuf berkata, "Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma." Sebelum makanan datang kepada kalian, artinya jadwal makanan pada hari ini yang datang di dalam penjara, sebelum datang, aku akan memberitahukan kepada kalian jenis-jenis makanan itu sebelum makanan itu datang dan kalian makan. Dan ini merupakan mukjizat para nabi dari kalangan Bani Israel. Termasuk Nabiullah Isa alaihi salam, salah satu mukjizatnya adalah dia bisa menyebutkan apa saja makanan yang ada di rumah seseorang, apa saja ada di dapur seseorang, apa saja yang ada di gudang seseorang. Dia bisa menyebutkannya atas pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Yusuf alaihi salam mengatakan kepada mereka berdua bahwasanya inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan agama orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Di sini Yusuf alaihissalam menyebutkan bahwasanya keimanan tertinggi seorang mukmin merupakan dua. Keimanan pokok bagi seorang mukmin adalah dua hal, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah beriman kepada hari akhirat, hari setelah kehidupan di dunia ini. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Kemudian Yusuf memberitahukan jati dirinya bahwasanya dia adalah keturunan para nabi. Nabi SAW berkata, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim. Yusuf adalah orang yang mulia, anak dari orang yang mulia. Siapa dia? Yaitu Yaqub alaihissalam, yang juga dikenal dan digelari dengan Israel, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Karim, Yaqub juga ayahnya adalah orang yang mulia, yaitu Ishak. Kemudian Ibnu Al-Karim juga anak dari orang yang mulia, yaitu Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Yusuf mengatakan bahwasanya aku adalah keturunan para nabi dan aku pun nabi di antara para nabi yang lain. Kemudian Yusuf berkata, "Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'." Dan kami tidak pantas menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi kami menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas. Bahkan ini adalah keutamaan Allah bagi kami dan juga bagi seluruh manusia. Karena para nabi Allah utus untuk menyelamatkan manusia, maka itu nikmat bagi seluruh manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Namun kebanyakan para manusia tidak mensyukurinya. Ini menandakan bahwa hanya sedikit orang-orang yang bersyukur di antara para umat. Kemudian Yusuf berkata, ya sahibai sijni, a'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua sahabat yang ada di dalam penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam dan berklasifikasi lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang satu, yang Maha Esa, yang juga Maha Perkasa. Karena waktu itu jamaah rahmati Allah, penduduk Mesir menyembah berbagai macam dewa, berbagai macam Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, ada yang diklasifikasi Tuhan tertinggi, kemudian yang menengah dan juga rendah. Ada yang menyembah Tuhan dari emas, ada yang menyembah Tuhan dari perak, ada yang juga menyembah Tuhan dari batu, bahkan juga dari kayu. Semuanya mereka sembah, bahkan juga ada yang dari hewan pun mereka sembah, kucing dan yang lain-lain. Maka Yusuf berkata, "A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidil qahhar." Apakah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah yang bermacam-macam itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang satu, yang Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Sesungguhnya yang kalian sembah itu hanyalah nama-nama yang dikarang oleh orang tua kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Mereka tidak memiliki kekuatan apapun. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Kemudian disinilah
Yusuf mulai mentafsirkan mimpi mereka berdua. Setelah mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada keimanan kepada Allah, dan terjadi mereka berdua menjadi pengikut Nabi Yusuf alaihissalam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yusuf berkata, "Ya sahibai sijn, wahai dua sahabat yang ada di penjara, sekarang aku akan mentakwilkan kedua mimpimu itu. Amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Adapun engkau wahai yang bertanggung jawab terhadap minuman raja, di dalam mimpimu engkau melihat bahwa engkau berada di sebuah kebun, kemudian engkau di kebun itu turun 3 tangkai daripada inab, daripada anggur, kemudian masing-masing dari tangkai itu engkau peras dan engkau taruh air perasan itu di dalam gelas raja, kemudian engkau memberikan minuman itu kepada rajamu. Dan ini akan terjadi, engkau akan dikeluarkan setelah 3 hari dari penjara ini, kemudian engkau akan kembali kepada tugasmu yang semula, yaitu bertanggung jawab sebagai orang yang memberikan minum kepada raja. Wa ammal akhar, adapun engkau ayyuhal khabbas, adapun engkau wahai yang bertanggung jawab terhadap makanan raja, maka fatuslab, maka engkau akan disalib, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Engkau akan disalib. Fata'kulut tayru min ra'sik, maka kemudian ketika engkau disalib, tanganmu diikat, kakimu dipaku, kemudian akan datang burung-burung yang buas, kemudian akan mematuk kepalamu sehingga engkau mati. Wa ayyuhal khabbas. Di sini kemudian orang yang ditakwilkan seperti itu berkata, wahai Yusuf, sesungguhnya aku hanya berpura-pura saja. Aku tidak bermimpi seperti itu. Namun Yusuf berkata, bala, sesungguhnya engkau betul-betul melihat mimpi itu. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Engkau tidak bisa lari lagi dari keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan takdir dari Allah ini tidak akan bisa lepas daripada dirimu. Di sini jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Yusuf kemudian melakukan satu kesalahan di dalam penjara itu. Karena dia sudah beberapa lama dalam penjara, dia berkata kepada orang yang akan selamat dan akan kembali di samping raja menjalankan tugasnya. Yusuf berkata, wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Yusuf alaihi salam, wahai orang yang selamat, artinya yang akan kembali mendampingi raja, bertanggung jawab terhadap minuman raja. Wahai orang yang selamat, udhkurni 'inda rabbik. Tolong sebutkan namaku, sebutkan keadaanku, ceritakan bahwa aku dimasukkan ke dalam neraka tanpa kesalahan apapun yang aku lakukan. Udhkurni 'inda rabbik, supaya dia bisa menyelamatkan dan mengeluarkanku dari penjara ini yang mana aku terzalimi di sini atau teraniaya di sini. Udhkurni 'inda rabbik fa ansahu asyaitanu dzikra rabbih. Di sini kata ulama tafsir bahwa syaitan menjadikan mereka atau menjadikan dia lupa menyebut Tuhannya. Di sini ada 2 tafsir. Tafsir yang pertama bahwasanya syaitan menjadikan As-Saqi, si pemberi minum raja, lupa terhadap Yusuf alaihissalam yang masih dalam penjara. Karena syaitan tidak ingin Yusuf keluar dari penjara dan mendakwahkan Islam di negeri Mesir. Maka syaitan menjadikan lupa orang yang terbebas dari penjara ini. Adapun tafsir yang kedua, dikatakan bahwasanya syaitan menjadikan Yusuf lupa bahwasanya sesungguhnya ada Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu dan lebih mampu mengeluarkan Yusuf dari penjara tanpa pertolongan daripada seorang raja Mesir atau seorang Fir'aun penguasa Mesir. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Di sini kemudian Jibril Allah utus masuk ke dalam penjara dan berkata kepada Yusuf, wahai Yusuf, sesungguhnya Allah telah marah kepadamu, wahai Yusuf. Bukankah engkau dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaramu, dan Allah lah yang mengeluarkanmu dan menyelamatkanmu, wahai Yusuf. Bala, na'am, Allah lah yang menyelamatkanku. Bukankah engkau hampir terjerumus terhadap dosa, yaitu al-fahsya, dosa zina, kemudian Allah menyelamatkanmu, wahai Yusuf. Bala, na'am, benar, Allah lah yang menyelamatkanku dari dosa itu, wahai Jibril. Falimada istashfa'ta bi adamiyyin, wahai Yusuf, oleh karena itu kenapa engkau justru meminta tolong agar diselamatkan dari penjara kepada manusia, wahai Yusuf? Maka di sini Allah pun berkata kepada Yusuf bahwa Yusuf akan berada di dalam penjara selama beberapa tahun. Kemudian Yusuf berkata, wa huwa anni radin, apakah dengan aku sabar di dalam penjara kemudian Allah ridha kepadaku? Kata Jibril, na'am huwa anka radin, Allah akan ridha dengan kesabaranmu. Idzan la ubali, kata Yusuf alaihissalam, kalau memang keridhaan Allah adalah aku berada dalam penjara, maka aku tidak peduli seberapa lama aku berada di dalam penjara, kata Yusuf alaihissalam. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Kemudian selama beberapa tahun Yusuf berada di dalam penjara. Di sini dalam tafsir dikatakan sampai 5 tahun, ada yang mengatakan bahkan sampai 7 tahun, bahkan sampai 9 tahun. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani yakuluhunna sab'un ijah. Sampai kemudian 7 tahun setelah itu tiba waktu di mana Yusuf akan dibebaskan.
Dengan cara apa? Allah menjadikan raja Mesir, itu Fir'aun, bermimpi bahwasanya dia melihat ada 7 ekor sapi yang gemuk keluar dari lautan. Kemudian di belakangnya diikuti oleh seekor sapi yang kurus. Wasab'un ijafin. Kemudian di sana, di belakang sapi gemuk itu diikuti oleh sapi yang kurus. Kemudian ya'kuluhunna sab'un ijaf. Kemudian sapi yang kurus itu menelan dan memakan sapi yang gemuk itu. Kemudian si raja ini juga melihat bahwasanya dia melihat ada 7 tangkai gandum yang subur. Kemudian di belakangnya ada 7 tangkai gandum yang sudah kering, yang tidak lagi berisi. Kemudian memakan 7 tangkai yang berisi ini. Ketika bangun sang raja, dia kumpulkan seluruh petinggi-petinggi negara, bahkan orang-orang yang alim, yang ahli sihir, para dukun dan para penafsir mimpi. Dia berkata, "Ya ayuhal mala'u, aftuni fi ru'ya." Wahai para pembesar-pembesar, pemuka-pemuka, beritahukan aku tentang arti mimpi ini. Aftuni fi ru'ya ya in kuntum li ru'ya ta'burun. Jika kalian ahli dalam mentakbirkan ru'ya. Maka mereka semua ketika mendengar mimpi raja ini, mereka berkata, qalu adghathu ahlam. Ini hanya mimpi yang kemudian bercampur dengan kenyataan. Wahai raja, ini hanya bunga-bunga tidur saja. Qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Kami tidak tahu dengan tafsir mimpi ini. Di sini kemudian orang yang menjadi bertanggung jawab terhadap minuman raja, disinilah kemudian dia mengingat Yusuf alaihissalam. Dia mengingat Yusuf dan berkata kepada raja, wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili. Kemudian berkata orang yang selamat, yang tadinya di penjara bersama temannya itu, kemudian dia berkata, aku tahu ada orang yang bisa mentakbir atau menafsirkan arti dari mimpi paduka raja ini. Fa'arsilun, maka utuslah aku kepada Yusuf alaihissalam. Jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah tiba masa di mana Yusuf alaihissalam dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dalam penjara. Dan kemudian insya Allah Yusuf akan mendapatkan peran yang sangat besar di kota Mesir. Karena waktu yang telah sempit, maka khatib akan mencukupkan sampai di sini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.